Shalom saudara, hari ini pun harinya Tuhan, mari kita jalani bersama Tuhan dalam terang firman-Nya. Kita sambut firman Tuhan dalam doa. Tuhan, tanpa kebenaran firman-Mu, jalan kami bisa serong ke kanan dan ke kiri. Kami bisa tersesat. Sebab itu kami buka hati kami lagi. Kami siap menerima bimbingan firman-Mu lagi. Allah Roh Kudus, mampukan kami melihat keindahan firman-Mu, juga kemuliaan Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia dan tersalib bagi keselamatan kekal kami. Di dalam namanya, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara, hari ini kita masuk pada kitab Rut pasal keempat. Saya bacakan 2 ayat dari ayat ke-13 dan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai, dan Isai itu ayah Daud. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Saudara, pasal 4 adalah penutup dari kitab Rut ini. Pasal ini membawa kita semakin melihat kasih setia Tuhan dan juga kuasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup Rut dan Naomi. Ayat 13 dan 17 yang tadi kita baca, itu mewakili happy ending dari kitab Rut ini. Ya. Happy ending untuk tokoh-tokohnya, yaitu Rut dan Naomi. Rut dan Naomi pasti tidak mengira kehidupan mereka bisa berbalik dari kondisi hidup mereka yang buruk di pasal 1 itu. Ya. Rut tidak hanya mendapatkan seorang penebus yang baik, tapi sekaligus penebus itu juga menjadi suaminya yang mengasihinya. Di dalam pernikahannya yang lama, Rut tidak bisa punya anak. Sekarang Tuhan membuka rahim Rut. Rut bisa punya anak. Naomi juga di pasal 1, ingat kita membaca Naomi itu menolak dipanggil Naomi dan memaksa dipanggil Mara karena hidupnya penuh kepahitan. Karena ia pergi ke Moab dalam keadaan penuh, tapi kemudian dia kembali ke Bethlehem dalam keadaan yang kosong. Tetapi di pasal 4 ini, hidup Naomi berbalik lagi saudara, menjadi penuh lagi. Penuh kebahagiaan, penuh orang-orang yang dikasihinya dan mengasihinya. Saudara, happy ending ini menjadi pesan penting dari kitab Rut ini. Bukan hanya buat pembaca mula-mula, tapi juga buat saudara dan saya hari ini. Bahwa di tengah peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi, bahkan kemalangan yang silih berganti di dalam hidup Naomi dan Rut, ternyata Allah tetap bekerja. Tuhan memakai segala peristiwa itu untuk menggenapkan rencananya di dalam hidup Rut dan Naomi. Bahkan dalam hidup bangsa Israel, saudara. Karena Boas pun pasti tidak pernah membayangkan bahwa anaknya yang dilahirkan oleh Rut, perempuan Moab itu, ternyata adalah kakek dari Raja Daud. Raja terbesar dalam sejarah bangsa Israel. Dan saudara, yang lebih indah lagi, akhir kisah Rut ini juga mengarahkan kita pada Injil, saudara. Ya, karena berabad-abad kemudian penebusan oleh Boas itu membuahkan lahirnya Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa seluruh umat manusia, saudara. Ya. Sama seperti Boas menebus Rut dan menjadikan Rut istrinya, demikian juga Tuhan Yesus
menebus dosa kita orang berdosa, dan menjadikan kita ini mempelai perempuannya. Kalau Boas itu menebus Rut dengan kekayaannya, tetapi Tuhan Yesus menebus kita dengan sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu darahnya sendiri yang tercurah di kayu salib. Saudara, itulah Injil. Injil memastikan kisah hidup kita tidak hanya akan berujung pada happy ending, tetapi bahkan juga eternal ending. Kita memperoleh hidup yang kekal. Sebab itu saudara, jika hidup kita saat ini penuh kepahitan atau kemalangan seperti hidup Rut dan Naomi, maka kitab Rut ini mau sampaikan pesan kepada kita bahwa hidup kita yang buruk hari ini itu belum sampai pada endingnya, belum selesai saudara. Kita masih sedang menuju masa depan yang jauh lebih baik. Kita harus percaya seburuk apapun masa lalu kita maupun masa kini kita saudara, itu tetap tidak mampu menghalangi Tuhan untuk menuntun kita pada penggenapan rencananya yang jauh lebih indah dari yang berani kita doakan atau kita harapkan saudara. Pertanyaannya, apakah kita ini percaya bahwa rencana Allah pasti tergenapi dalam hidup kita? Percayakah kita bahwa Allah bisa memakai peristiwa-peristiwa buruk itu untuk menggenapkan rencananya yang indah di dalam hidup kita? Sudah izinkan firman Tuhan menantang kita pada hari ini. Jika hidupmu terasa kosong, mari bawalah kepada Tuhan. Dan biarlah Allah di dalam Tuhan Yesus itu memenuhi hidupmu dengan segala kelimpahan anugerahnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, bersyukur 4 hari ini kami sudah belajar lagi dari kitab Rut. Kami sudah diingatkan lagi tentang kuasa pemeliharaanmu. Mampukan kami Tuhan, tidak hanya percaya kepadamu, tapi juga mempercayakan hidup kami kepada kuasa pemeliharaanmu, kepada tanganmu yang bekerja di balik layar, yang setia mengarahkan kami, menuntun kami terus pada penggenapan rancanganmu yang terbaik bagi hidup kami dan melalui hidup kami. Bersyukur untuk firman-Mu. Demi Kristus kami bersyukur. Amin.